Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali pertemuan pertama kita. Saya perlu perkenalkan diri, nama Ibu Khairus Saadah, biasa dipanggil Bu Saadah. Saya mengampu mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 MIPA. Kita mulai untuk bab pertama, yaitu dimensi 3. Jadi ada beberapa poin di sini nanti. Jadi kita yang pertama mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang kedua menghitung jaraknya. Kita masuk materi yang pertama dulu, pada kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Untuk bab yang pertama di kelas 12 adalah dimensi 3. Yang pertama kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Untuk yang pertama kita perlu memahami dulu pengertian titik, garis, dan bidang. Titik adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Jadi lambangnya noktah begini, bisa disebut titik A, bisa disebut titik B. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis adalah himpunan titik-titik. Himpunan titik-titik yang mempunyai ukuran. Jadi kalau titik-titik ini disambungkan bisa membentuk sebuah garis. Kemudian dalam penggunaannya yang sering digunakan adalah ruas garis. Misalnya ruas garis ini. Kalau kita memakai penamaannya memakai huruf kecil bisa disebut sebagai ini ruas garis A. Kalau memakai ini bisa memakai huruf kapital dengan di ujungnya itu diberi ini, nama memakai huruf kapital. Yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Jadi bidang kalau di SD kita sudah belajar misalnya bidangnya segi 4 atau bidangnya segi 3. Itu untuk bidang. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, kedudukan titik. Jadi di sini nanti ada kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Yang pertama kedudukan titik. Kedudukan titik ada 3. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap titik. Misalnya begini. Kalau misalnya ini ada titik A, kemudian ini titik B, berarti dikatakan bahwa dua titik itu saling berpisah. Kemudian misalnya ini tadi titik A, titik B. Kemudian kalau di sini ada satu titik, kemudian di sini titik C. Titik D-nya juga di sini, berarti ini dikatakan C sama dengan D. Lah, ini yang dikatakan bahwa dua titik itu saling berimpit. Lanjut, kemudian yang kedua adalah kedudukan titik terhadap garis. Untuk kedudukan titik terhadap garis ada dua. Jadi misalnya di sini ada garis, kemudian di sini ada titik A misalnya, berarti titik A ini dikatakan terletak pada garis tersebut. Kalau misalnya di sini ada sebuah garis, kemudian ada titik di sini di luar, berarti dikatakan bahwa titik itu terletak di luar garis tersebut. Kemudian lanjut untuk kedudukan yang ketiga adalah kedudukan titik yang ketiga adalah kedudukan titik terhadap bidang. Untuk kedudukan titik terhadap bidang, kalau misalnya di sini ada bidang, misalnya bidang segi 4, kemudian di sini ada titik A misalnya, berarti dikatakan bahwa titik itu terletak pada bidang tersebut. Kemudian kalau misalnya ada bidang segitiga, kemudian di sini di luar sini ada titik C, ya berarti titik itu dikatakan di luar bidang. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama juga sudah saya share di sini. Kita bahas ada diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaan yang pertama, tentukan titik-titik yang terletak pada garis AD. Kita jawab. Kita cari di gambarnya garis AD ada di sini. Garis AD. Nah, titiknya berarti di sana ada titik A dan titik D. Yang kedua, misalnya ada pertanyaan tentukan titik-titik yang terletak pada bidang B, C, G, F. Bidangnya ini B, C, G, F. Titik apa saja yang ada di bidang B, C, G, F bisa kita perhatikan. Titiknya ada B, C, G, dan F. Lanjut untuk yang C. Tentukan garis-garis yang terletak pada bidang A, B, C, D. Garis apa ya pada bidang A, B, C, D? Kita bisa jawab A, B, kemudian B, C, CD atau DA atau boleh ditulis garis AD. Lanjut untuk contoh yang kedua. Perhatikan 5 A, B, C, D berikut.
Pertanyaan yang A, tentukan kedudukan titik B terhadap titik T. Titik B-nya di sini, kemudian titik T-nya di sini. Berarti jawabannya kedudukannya adalah di luar. Lanjut, untuk yang B, kedudukan titik A terhadap titik C. Sama, jawabannya juga di luar. Kemudian yang C, kedudukan titik T terhadap garis TB. Berarti kedudukan titik terhadap garis. Karena titik T terletak pada garis TB, maka jawabannya adalah terletak pada. Kemudian, tentukan kedudukan titik A terhadap garis BD. Karena garis BD ada di sini, titik A-nya di sini, maka kedudukannya adalah di luar. Lanjut, untuk yang E, kedudukan titik C terhadap bidang TBC. Karena C-nya terletak pada bidang TBC, ya dikatakan bahwa kedudukannya adalah terletak pada. Kemudian untuk yang F, bagaimana kedudukan titik D terhadap bidang TAB? Karena titik D tidak terletak pada bidang TAB, maka jawabannya adalah di luar. Kita lanjut. Yang ketiga, untuk kedudukan garis. Kedudukan garis ada 4. Yang pertama adalah berpotongan. Contoh 2 garis berpotongan bagaimana? Contohnya seperti ini. Syarat 2 garis saling berpotongan, syaratnya adalah yang pertama, terletak pada bidang yang sama. Syarat yang kedua adalah mempunyai 1 titik potong. 1 titik potong. Bisa diperhatikan, jadi ini titik potongnya ada di sini. Kemudian berimpit, kalau garis itu berimpit ya, misalnya di sini garisnya G sama dengan H. Syaratnya apa? Terletak pada bidang yang sama. Dan semua titik pada garis itu saling berimpit atau bersekutu. Saling bersekutu atau berimpit. Ini untuk yang berimpit. Yang ketiga sejajar ya, sejajar. Syaratnya sama, terletak pada bidang yang sama. Yang kedua, tidak mempunyai titik potong. Sejajar. Yang keempat adalah bersilangan. Bersilangan syaratnya tidak terletak pada bidang yang sama. Kemudian tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong dan tidak sejajar. Itu syarat untuk yang bersilangan. Kemudian contoh soal yang pertama. Jadi ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama menentukan kedudukan garis AB dan AD. Kita perhatikan garis AB, ini garis AD. Pertanyaan yang A, apakah garis AB dan AD terletak pada bidang yang sama? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah garis AB dan AD mempunyai titik persekutuan? Bisa diperhatikan ini AB, ini AD. Jawabannya iya. Kalau dia terletak pada bidang yang sama kemudian mempunyai 1 titik persekutuan, berarti bagaimana kedudukan AB dan AD? Berarti jawabannya berpotongan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menentukan kedudukan garis DH dan garis CG. Diperhatikan ini garis DH, ini CG. Pertanyaan pertama, apakah garis DH dan CG terletak pada bidang yang sama? Ya, jawabannya bidang apa? Bidang CDHG. Kemudian, apakah garis DH dan CG mempunyai titik persekutuan? Jawabannya tidak. Kedudukannya bagaimana? Berarti kedudukannya adalah sejajar karena terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Yang ketiga, kedudukan garis BF dan garis GH. Apakah garis BF dan GH terletak pada bidang yang sama? Jawabannya tidak. Ini BF, kemudian ini GH. Kemudian, apakah garis BF dan GH mempunyai titik persekutuan? Jawabannya tidak.
Bagaimana kedudukan BF terhadap GH? BF GH karena tidak terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan, kesimpulannya jawabannya adalah bersilangan. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Sebutkan rusuk-rusuk yang memotong garis AB. Garis yang memotong AB adalah, kita jawab nomor 4, garis AB. Berarti kemungkinannya bisa AE, kemudian AD, kemudian BC dan BF. Yang kelima, rusuk-rusuk yang sejajar garis AB. Rusuk apa saja? Ini AB ada di sini, berarti yang sejajar adalah EF, kemudian DC dan HG. Yang keenam, rusuk-rusuk yang bersilangan dengan garis AB adalah bersilangan. Tadi syaratnya tidak terletak pada satu bidang, tidak mempunyai titik potong dan tidak sejajar. Jawabannya adalah DH, kemudian bisa CG, kemudian EH dan FG. Selanjutnya untuk kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap untuk kedudukan garis yang kedua adalah kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, apabila garis terletak pada bidang, jadi misalnya di sini ada bidang, kemudian ada garis di dalamnya. Syarat garis terletak pada bidang adalah jika sekurang-kurangnya memiliki dua titik potong, mempunyai dua titik potong. Jadi itu syarat garis terletak pada bidang. Kemudian garis sejajar bidang, misalnya di sini ada bidang, kemudian di sini ada garis sejajar. Syarat garis sejajar bidang adalah tidak mempunyai titik potong atau titik persekutuan. Kemudian yang ketiga adalah garis memotong atau tembus bidang. Misalnya ini ada garis bidang, kemudian garis yang menembus. Berarti garis ini mempunyai syaratnya mempunyai satu titik potong. Jadi titik potong atau titik tembus yang ada di sini. Kemudian contoh soal, kita perhatikan kubus ABCD EFGH. Pertanyaan yang pertama, kedudukan garis AB terhadap bidang CDGH. Ini AB, bidang CDHG ada di sini. Karena garis AB dengan CDHG tidak mempunyai titik persekutuan, maka kedudukannya adalah sejajar. Yang kedua, garis CD terhadap bidang ABCD. Karena garis CD terletak pada bidang, ya kedudukannya adalah terletak pada bidang. Selanjutnya yang C, kedudukan garis EF terhadap bidang BCGF. Ini EF, ini BCGF. Berarti dikatakan memotong atau menembus. Memotong atau menembus, titik tembusnya di titik apa? Di titik F. Jadi ini EF, ini BCGF bidangnya. Kemudian yang D, garis kita sebut garis-garis yang terletak pada bidang ADHE misalnya. Siapa aku kalau pertanyaan ini? Untuk pertanyaan yang D, garis yang terletak pada bidang ADHE. Ya, garis berarti AD, kemudian DH, kemudian HE dan garis EA. Kemudian E, garis-garis yang sejajar bidang ABCD. ABCD ada di sini, berarti yang sejajar dengan ABCD adalah EF, kemudian FG, GH dan HE. Kemudian yang F, garis yang memotong bidang ABFE. ABFE, berarti garis yang pertama adalah AD, kemudian EH, kemudian BC dan FG. Sekian untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.